Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar Siddiq setelah mendengar cerita Nabi tadi ngambil minum di rombongan Quraisy, kemudian menunjukkan ontanya yang hilang kemana lo? Ambil minum, ambil air. Jadi Bapak Ibu, kemudian kata Abu Bakar, kita tunggu besok. Kenapa? Kalau kata Nabi semalam beliau melihat rombongan Quraisy berada di Anak, berarti besok pagi rombongan itu sampai di Makkah. Jadi kata mereka Quraisy, jadi kita tanya kepada mereka, inyan ke ada orang mengadakan untanya di lembah itu yang hilang. Belum makin dekat Makkah sinyapa pagi nyusul. Tak sabar. Disusul di pinggir Makkah, sampai di pinggir Makkah, siapa yang cerita? Kata rombongan. Ada kita, siapa yang cerita? Siapa yang bocorkan rahasia? Bingung dia. Yang rombongan itu bingung. Siapa yang bocorkan rahasia? Muhammad cerita. Siapa yang bocorkan rahasia? Tidak, sampai dari pinggir Makkah sampai ke dalam kota Makkah. Itu yang ditanya terus. Yang rombongan ini bingung juga ditanya. Tapi betul, karena mendengar semuanya. Rombongan Quraisy, kata Nabi Muhammad, suaranya kedengaran. Unta kalian yang hilang, yang ada merah di lehernya, ada di lembah Anu. Kemudian sampai di Mekah, kata Nabi, silakan bersumpah atas nama Allah. Bersumpah di atas nama Allah. Barulah yang beriman semakin kokoh. Yang kafir banyak yang masuk Islam, kemudian banyak juga yang masih jahal dari bodoh. Itu Bapak Ibu, bagaimana Isra Mi'raj di zaman itu tidak merupakan berita hoax. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Udah Isra ke surga. Sudah kali. Aduh. Nah, setelah Nabi amin Allah Akbar. Ai kopi lah. Allah. Nah, surup. Kopi di rumah dah habis di semalam. Kalian pesan online habis. Kopi orang Islam yang di Jalan Ponegoro ya, namanya kopi kail mas. Ayo punya orang kita. Belilah di sini sekilo 60.000 dah. Kampungannya murni, bukan iklan. Dakwah supaya masuk barang ke perut kita halal. Kalau barang halal masuk ke perut, kita tak mulai tolen doa lagi bini. Anak dan meninggal, ia dari bab kopi. Ibu bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang umat Islam tadi itu semakin takzim, semakin yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk menerima sholat. Banyak peristiwa Isra Mi'raj itu, di antaranya Nabi memilih susu. Yang kedua, Nabi menceritakan ada orang yang berenang di sungai neraka, kemudian dilempari oleh kawannya dengan batu, kena kepalanya, hancur tertanam ke dalam sumber neraka. Kemudian waktu dia tenggelam, dia teriak kesakitan, tolong, katanya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa pekerjaan orang ini? Sampai yang dosa. Sampai dialah orang yang kena riba, makan riba, kerja di tempat riba, mencatat riba, saksi riba, minjam riba. Bapak Ibu, saya ketemu ini, saya ajarkan dulu doa, mudah-mudahan hafalkan. Surah Ali Imran 26-27. Insya Allah kita amalkan 2 tahun, hutang riba kita lunas. 2 tahun. 2 tahun. Mengamalkannya setiap malam waktu sholat tahajud jam 2. Jam 2 bunyinya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' dan seterusnya. 26, 27 Ali Imran. Itu Nabi lihat. Jadi beruntung Isra Mi'raj meyakinkan kepada kita dan Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad SAW dan kita bahwa ternyata neraka itu nyata, surga itu nyata. Begitu dibawa ke surga, Nabi Muhammad mendengar suara sandal Bilal. Sandal Bilal.
kemudian melihat punggungnya wanita muslimah namanya Ummu Sulaim. Apa kehebatan Ummu Sulaim, ibu bapak? Tahu enggak? Ummu Sulaim, Allahu Akbar, anaknya mati, dia bisa melayani suami. Anak ibu damang bisa nak melayani suami? Bisa tak? Anaknya mati, bu. Allah, Nabi lihat belakangnya di surga. Ummu Sulaim, anak kesayangan lakinya laki-laki, damang. Kata lakinya, dek, abang pergi kerja dulu. Iya bang. Jam 3, jam 5 sore meninggal. Ummu Sulaim datang ke tetangga. Wahai tetanggaku, anak saya, anak kesayangan Abu Talhah meninggal dunia. Cuman jangan kalian yang ngasih tahu saya. Kalian tidak usah takziah rumah, biar saya ajak di rumah. Ummu Sulaim masak makanan yang paling disenangi suaminya, kemudian berdandan dengan dandanan yang cantik. Kemudian anaknya dibaringkan di tempat tidur, meninggal dunia. Allah. Tidak ditutup mukanya. Kemudian pulang sholat isya udah malam, suaminya langsung sholat maghrib isya di masjid bersama anak. Pulang sholat isya, suaminya ditanya, bang, makanan udah siap, abang mau mandi dulu, mau makan dulu ya. Anak kita gimana? Yang ditanya pertama kali oleh Abu Talhah anaknya. Ummu Sulaim supaya suaminya tidak masuk ke kamar, bahasa saya itu pakai baju yang merangsang sikit. Allah. Sangat dibayangkan loh. Sehingga Abu Talhah tidak terlalu peduli dengan anaknya. Cuma dia nanya, gimana kabar anak kita? Dijawab oleh Ummu Sulaim, anak kita bang sudah tidak sakit lagi. Sudah tidak sakit lagi. Apa dah meninggal? Betul kan? Orang meninggal tanda tidak sakit, biar kita tempeleng. Oh, kan lawan dia. Waktu di dunia kan sombong lagi kita kuih. Laki kita waktu di dunia marah-marah tolen, tunggu dia mati, hampuk aja pala. Marah, tolen kau. Dia pelecehan aja apa? Intermezzo ya, saya nak dicontoh. Itu bini kita. Payah nak dipakai begitu mati ya, mati kau. Kali lagi aku. Ibu bapak, maka Ummu Sulaim pun Allahu Akbar, anaknya mati dengan ikhlas, dengan lembut, mijit suaminya dari ujung rambut sampai ujung kaki, setiap jengkal dipijit, pijit, sampai situ aja. Sisanya teruskan masing-masing. Selesai. Udah terkapar Abu Talhah, tahu kita terkapar bu? Ngomonglah Ummu Sulaim, bang, tetangga kan minjamin panci waktu dia, maka iya itu mana jambeknya bang, boleh ke kita marah? Ngapa tak nak marah? Pancinya, ngapa kita nak marah? Kata suami, iyalah bang, Allah minjamin kita anak, maka iya tadi sore jam 5 diambil. Mungkin dia kan nak beritahuan kita mati terlambat, marah tak lah? Ngancangin Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Cuman Abu Talhah dah terkapar, dia tak sedikit marah. Dah kalah dulu. Dah tengah ngalu, bukan tak ngalu apa? Kasal tapi hatinya bahagia, senang. Kesal tapi hatinya senang. Lagi dia begitu segar, lagi dia cepat mandi. Lagi pagi datangnya Nabi Muhammad SAW, dia ceritakan, kata Nabi Muhammad SAW, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi kalian pada saat malam kalian berhubungan badan suami istri. Itu wanita surga yang dilihat oleh Nabi yang bernama Ummu Sulaim di surga.
Maka dari situ siang-siang bapak langsung manggil bini. Kita praktek. Baru sampai pajar kita praktek, kata bapak. Siap, kata ibunya. Anak kita kucing pintu. Contoh. Kenapa? Saya nak masuk surga juga, kata istrinya. Tapi nggak usah menunggu anak kita mati, wak. Masih tidur deh. Jadi ibu bapak yang saya cintai karena Allah, diceritakan oleh Nabi surga, neraka, nampaklah Nabi semakin yakin dia diangkat oleh Allah sebagai Nabi. Kemudian Nabi yakin bahwa neraka ada, surga ada, bukan yakin tidak yakin sebelumnya, tapi semakin yakin sehingga Nabi yang tadinya ditinggal mati oleh Khadijah tidak lagi terlalu sedih, ditinggal mati oleh Abu Thalib pamannya tidak lagi terlalu sedih. Itulah hikmah singkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi